مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tafsir terhadap surat Al-Baqarah ayat ke-25. Setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat terhadap Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada DKM Masjid Nurul Bahri, para panitia, dan semua yang berkontribusi terhadap kajian ini. Semoga Allah jadikan kajian ini diberkati olehnya menjadi salah satu ladang rahmat, dan semoga apa yang tertuturkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dari penafsiran ayat Al-Baqarah untuk 25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, mungkin yang punya mushaf bisa dibuka ya, atau yang belum hafal. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, dari kalimat atau kata-kata ini saja ada beragam pembahasan dan permasalahan. Bisa kita kupas apa maksud dari basyir, kemudian kita kupas amanu, dan kita kupas juga amilus salihat. Itu bisa. Dan janji untuk mereka ini adalah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya buat mereka, dan mereka berhak mendapatkan ini, ada jannat, ya, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Itu adalah balasan pertama yang disebutkan di ayat ini untuk orang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kedua, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap mereka dirizkikan dari surga itu berupa thamarah. Thamarah itu adalah buah. Ya, thamarah itu adalah buah. Makanya kata sebagian ulama, al-amalu thamaratul ilm. Al-amalu thamaratul ilm. Beramal adalah buahnya ilmu. Maka kalau orang cuma ngoleksi ilmu saja, tapi kemudian dia tidak mengamalkan, itu ibarat pohon yang tidak punya buah dan kering kerontang. Ya, thamarah itu berarti buah.
mereka dirizkikan bebuah-buahan itu sebagai rizki di surga. Ketika mereka diberikan itu bebuahan itu, qalu, mereka lantas berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, inilah hal yang kami telah dirizkikan dengan ini sebelumnya. Nanti kita bahas insyaallah. Kita bahas satu-satu maksudnya. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan buah-buahan itu dengan kemiripan. Nanti insyaallah kita bahas lagi lebih rinci lagi insyaallah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan mereka di dalam surga akan mendapatkan azwaj mutahharah, pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga itu khalidun, yaitu abadi. Ya. Ada berapakah reward dan ganjaran yang Allah berikan terhadap orang beriman dan beramal soleh di ayat ini? Totalnya ada 4. Yang pertama, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Surga dapat. Ya. Yang kedua, dari kalimat kullama ruziqu minha min thamarah, buah. Ya. Yang ketiga, walahum fiha azwajum mutahharah, dapat azwaj, pasangan. Yang keempat, wahum fiha khalidun, keabadian. Ya. Jadi dapat surga, dapat rezeki bebuahan, dapat pasangan, dan dapat keabadian. Dah. Tapi itu bukan 4 saja yang ada di surga, tentu jauh lebih banyak ya. Cuma Allah Ta'ala memberikan di sini kabar untuk 4 hal tersebut. Oke. Itu baru kita baca secara ringkas. Mari kita sekarang bahas satu persatu dari kata dalam ayat-ayat ini, ya, biar paham. Kata Allah Azza wa Jalla, wa basyir. Basyir ini kalau dalam bahasa Arab fi'ilul amr, perintah, beritahukan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada busyra. Busyra itu biasanya kabar gembira. Sebenarnya asal makna dari busyra itu ada sangkut pautnya dengan kulit, ya, terutama kulit muka. Apa nyambungnya? Apa korelasinya antara kabar dengan kulit? Ketahuilah bahwasanya dalam bahasa Arab asal dari busyra itu kabar yang kalau orang mendengarnya raut kulitnya berubah. Nah, itu baru disebut busyra. Ya, itu baru kabar yang menyebabkan raut kulit itu berubah. Entah itu menuju sedih atau menuju senang, itu dinamakan busyra. Kalau misalnya Anda diberitahu, Pak atau Ibu, ya, 1 tambah 1 adalah 2, ini kabar bukan? Kabar, tapi nggak ada perubahan di wajah, karena ini kabarnya tidak ya biasa aja, tidak memberikan ya perubahan rona wajah. Kalau misalnya ada kabar datang, Bu, itu di sana ada tabrakan, kecelakaan, 5 orang meninggal. Lalu ada raut muka yang berubah tentu dengan kamu, Masya Allah gitu, heran, sedih atau semacamnya. Dengan perubahan itu maka kabar tersebut disebut dalam bahasa sebagai busyra walaupun menyedihkan. Bisa paham di sini? Jadi busyra adalah kabar secara mutlak yang menyebabkan orang yang mendengarnya itu rona wajahnya berubah, kulit wajahnya, kerutannya berubah sedikit atau banyak boleh, ya. Atau kabar gembira. Nah, biasanya busyra ini dinamakan busyra karena dia kabar gembira biasanya. Ya, kadang-kadang dalam Al-Qur'an basyir ini untuk
kabar gembira biasanya, tapi pernah juga untuk kabar yang buruk. Fabashshirhum bi'adzabin alim, itu ada dalam Al-Quran. Artinya maka beritakanlah kepada mereka, beritahulah kepada mereka tentang azab yang pedih. Itu kabar gembira atau buruk? Kabar buruk. Ya. Jadi bisa untuk kabar gembira, bisa untuk kabar buruk, tapi asalnya busyra adalah untuk kabar yang membuat raut muka berubah, gitu. Nah, sekarang kalau kita membaca ayat ini, keindahan-keindahan surgawi, apakah raut muka kita berubah? Nah, ini tergantung dengan paham atau tidaknya kita terhadap ayat. Kalau orang nggak paham ayat, nggak ada perubahan raut muka. Antum kalau misalnya sholat, antum nggak paham imam ngomong apa, maksud imam baca apa, nggak ada perubahan raut muka, karena nggak paham. Padahal imamnya sedang membaca ayat tentang azab neraka. Padahal atau imamnya sedang membaca tentang ayat tentang surga, ya. Tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena kejahilan. Ya, seperti orang datang tergesa-gesa ke antum membawa kabar dengan bahasa Jawa, antum orang Medan, nggak nyambung. Padahal itu yang disebut itu di sana ada kesurupan satu sekolahan misalnya, tapi pakai bahasa Jawa. Antum orang ngomong apa kau ini? Kan nggak tahu, nggak paham. Dan sebaliknya juga, orang Jawa ketemu orang Batak. Orang Batak ya datang dengan kabar gembira dengan logat Batak. Orang Jawa ngeliat logat Batak, ini orang kayak mau nantang saya nih kayaknya nih. Yang ada salah paham. Raut mukanya berubah, tapi bukan karena kabar, tapi karena intonasi. Ini bukan busyra berarti. Nah, jadi di sini jemaah sekalian, ketika kita melihat ada kata basyir atau busyra dalam Al-Quran, itu seolah-olah kita tuh tersindir, ya. Allah sudah mengatakan wabasyir, beritakanlah kabar yang normalnya membuat raut muka berubah terhadap orang mukmin dan orang yang beramal saleh. Tapi ternyata kabar ini tidak bisa membuat muka kita berubah. Enggak bisa dengar annalahum jannatin tajri min tahtil anhar, buat wah ya Allah senang didengarnya. Pas dengar neraka, ya Allah mengerikan sekali. Berubah ininya berubah, ada perubahan sedikit. Itu baru disebut busyra. Di sini kita disindir. Ternyata kita ini sering melewati ayat-ayat tentang kabar gembira ataupun menyedihkan, tapi nggak ada perubahan di raut muka. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Ya. Bahkan orang yang punya ilmu sekalipun belum tentu raut mukanya berubah ketika mendengarkan ayat tentang azab. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu perlu dicari. Dan ketika sudah dapat, bukan sekadar koleksi, melainkan apakah ilmu itu bisa membekas ke hati atau tidak. Begitu. Nah, tadi kan kita udah tahu wabasyir. Biasanya tabsyira atau busyra atau bisyarah itu untuk kabar gembira. Nah, kita baru bahas itu. Nabi SAW di sini diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, beritahukan kabar gembira yang membuat raut wajah itu berubah. Kepada siapa ya Allah? Berikan kabar gembira ini kepada alladzina amanu wa amilus solihat. Ini penting pembahasannya jemaah. Sebelum antum sampai ke pembahasan surga, sampai nikah-nikahnya, sebentar dulu, bahas ini dulu. Ya. Karena percuma seseorang itu ngomongin surga terus tapi nggak tahu kuncinya di mana. Kuncinya itu di sebalik kalimat alladzina amanu wa amilus solihat. Kuncinya dua, beratnya itu wah masya Allah. Kuncinya cuma dua. Kuncinya adalah di balik kalimat alladzina amanu dan di balik kalimat wa amilus solihat. Alladzina amanu artinya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat artinya mereka yang beramal soleh.
Kita kupas satu-satu, dimulai dari number 1 beriman. Nanti number 2 wa amilus salihat. Iman dulu kita baca. Iman. Asal dari iman. Dalam bahasa Arab itu ada iman. Iman asalnya mempercayai dengan yakin seyakin-yakinnya, itu iman tuh. Itu asal bahasanya seperti itu. Al-iman itu at-tasdiq al-jazim. Mengimani itu sama dengan membenarkan dengan yakin betul-betul, itu baru mengimani. Kalau membenarkan sih membenarkan, tapi tidak begitu yakin, itu berarti belum mengimani. Ya. Misal seseorang di antara kita diberitahu, ada loh yang namanya azab kubur. Antum bilang, iya sih kayaknya ada. Antum percaya enggak? Percaya sih, masa enggak percaya, karena ini agama Islam. Tapi antum yakin enggak? Gimana ya, enggak masuk akal sih ada azab kubur apa enggak. Ini berarti dia belum beriman. Karena iman itu harus at-tasdiq al-jazim, benar-benar yakin. Dan azab kubur ini dan kenikmatannya, apa-apa yang dalam kubur dari hal yang gaib itu sesuatu yang benar, yang merupakan di antara bab atau materi akidah yang harus diimani dan yakin ada. Adapun prosesnya bagaimana itu kalau tidak sesuai dalil udah nggak usah diomongin, tapi yang penting pasti ada. Ya. Tetapi jemaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara istilah mendefinisikan iman itu tidak sebatas percaya saja, walaupun yakin. Iman itu at-tasdiq bil qalb, satu, ya, wal iqrar bil lisan, dua, wal amal bil jawarih, tiga. Tasdiq bil qalb yaitu membenarkan di hati. Oh ya, ini benar, saya benerin, saya percaya itu, ya kan? Cukup kayak gitu? Apakah seseorang kalau tahu bahwasanya Allah itu adalah pencipta alam semesta, berarti dia sudah beriman? Berarti dia sudah masuk Islam? Belum. Kalau dibilang yang namanya cukup dengan iman, dengan pembenaran di hati, tapi dia nggak mau mengamalkan, nggak mau syahadat, kalau dibilang itu udah masuk Islam, Fir'aun masuk Islam. Karena Fir'aun tahu bahwasanya Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Orang-orang Yahudi jangan-jangan disebut Muslim juga, karena kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu kenal plak-plak dengan Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad itu Nabi, sebagaimana mereka tahu siapa anak mereka. Maksudnya mereka benar-benar tahu Muhammad ini adalah seorang Nabi, dan yakin di hatinya Muhammad ini seorang Nabi. Tapi lidah dan anggota tubuh lainnya tidak mau menyepakati keyakinan itu. Makanya mereka tetap kufar, orang-orang kafir. Jadi yang namanya cuman di hati doang mengimani atau meyakini belum cukup untuk menjadi seorang muslim. Melainkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua, yaitu at-talaffuz bil lisan atau al-iqrar bil lisan, mengikrarkan di lidah. Ya. Coba misalnya antum nanya ke seseorang nih Pak, atau ibu-ibu sekalian. Misalnya tetangga lagi ngobrol gitu, lagi ngeronda ya, ngobrol. Pak, sampean tahu siapa Allah? Kata dia, iya Allah itu pencipta kita. Nah, sampean muslim bukan? Terus jawab dia, enggak, saya enggak beragama. Coba baca asyhadu alla ilaha illallah Pak. Enggak. Saya di lidah saya enggak mau. Tapi Bapak tahu enggak Allah itu pencipta kita semua? Iya, saya tahu, saya yakin itu. Tapi Bapak enggak mau mengucapkan syahadat? Enggak mau, saya enggak mau. Orang seperti ini beriman atau tidak? Tidak disebut beriman karena lidahnya tidak mengikrarkan keimanan. Begitu. Walaupun dia bilang, "Ya, saya percaya. Allah itu Tuhan kita." Tapi saya enggak mau syahadat, enggak, saya enggak mau ikut apa. Kemudian ada juga orang, iya dia yakin Allah penciptanya,
Dia juga mengatakan saya muslim. Antum tantang, ya asyhadu an la ilaha illallah, coba ngomong, ya asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh salat enggak pernah mau. Ini gimana nih? Ana bilang disuruh salat enggak pernah mau, berarti enggak pernah salat. Berarti kan anggota tubuhnya tidak ikutan. Berarti ini harus yang ketiga juga, anggota tubuh harus mencerminkan dia tuh orang beriman. Kalau masalah salat ini kan, kalau enggak pernah salat sama sekali, ini kan berarti bukan mukmin, bukan muslim sama sekali. Bukan muslim. Kalau masih bolong-bolong, ya itu semoga Allah berhidayah ya, masih muslim. Tapi kalau misalnya sudah enggak pernah salat, enggak bisa disebut muslim. Begitu. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan beriman di sini enggak cukup dia ada perasaan di hatinya bahwasanya Allah pencipta semesta alam, belum cukup. Ya, melainkan dia harus beriman dengan hatinya, lidahnya, dan anggota tubuh lainnya. Apakah ayat ini atau golongan ini masuk orang percaya beriman tapi tidak mau beramal soleh? Enggak. Makanya ditambah alladzina amanu wa amilus solihat. Ini sering banget dalam Al-Quran kita baca tuh, beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Amilu itu berarti beramal. Yang disebut beramal berarti harus ada niatan juga beramal. Dan amalan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Makanya disebut di sini as-solihat, amalan yang baik. Dan as-solihat di sini pakai bentuknya plural, jamak, bukan wa amilus solihah, tapi wa amilus solihat, menunjukkan pluralnya amalan tersebut, yaitu bahwasanya amalannya ya usahakan tidak sedikit beramal amalan soleh. Dan amalan disebut amalan soleh kapan? Ketika amalan tersebut terpenuhi dua syarat sah amal dan tiga rukun amal. Kapan amalan kita disebut solehah? Ketika sudah menunaikan dua syarat sah beramal dan tiga rukun amalan, rukun beramal. Ini penting jemaah sekalian, ini asasi, makanya ana beberkan. Mungkin sebagian belum tahu. Ayo mari kita sama-sama tahu. Pertama kan kalau untuk menjadikan amalan kita soleh, coba introspeksi amalan kita nih masing-masing, baik ke majelis taklim, baik sholat zuhur berjamaah, baik wudu, bahkan sampai sedekah kecil-kecilan, bahkan sampai memungut duri di tepi jalan. Coba periksa apakah sudah menunaikan syarat sah amalan yang dua. Satu, syarat sah pertama apa? Ikhlas. Ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ngapain? Ibadah. Berarti amal. Dan amalan tersebut disifati mukhlisin, orang-orang tersebut mukhlisin berarti ikhlas. Dan ikhlas itu berarti mengenyahkan segala kotoran-kotoran di niatan. Gitu. Itu ikhlas. Nah, jadi pertama ikhlas. Lawan dari ikhlas berarti apa? Syirik. Kan? Lawan dari ikhlas berarti syirik, dan syirik itu penghancur amalan. Syirik itu penghancur amalan. Kalau selagi beramal tapi ada noda syiriknya, hancurlah amalan itu. Tidak bisa disebut solihah karena ada sesuatu yang rusak di amalan tersebut, yaitu di niatnya. Yang kedua, syarat sah. Kalau disebut syarat sah berarti sah atau tidaknya ibadah ini memerlukan dua hal ini. Yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tuntunan yang dimaksud yaitu apa yang dilakukan atau dicontohkan Nabi dan para salaf, terutama Nabi SAW. Tentu saja itu menjadi dalil sejak beliau diutus sampai beliau wafat. Itu menjadi hujjah dan dalil.
Ya. Oleh karena itu sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi atau Rasul, sebelum itu belum menjadi hujjah atau dalil. Faham? Contoh, dulu Rasulullah SAW berdiam diri di malam-malam di Gua Hira. Apakah sekarang tetap disyariatkan itu? Tidak, kecuali orang-orang yang memang agak menyimpang. Enggak ada syariatnya. Buktinya sahabat tidak pernah ada melakukan, padahal itu sesuatu yang kalau memang itu sunnah maka tentu sahabat pertama kali melakukan itu, dan tidak ada riwayatnya. Maka salah kalau misalnya sekarang ada yang mengatasnamakan Islam atau tur wisata religius, kemudian berdiam diri di gua-gua. Nah, ini masalah. Dengan dalil dulu Nabi Muhammad kayak gitu kok. Iya, itu dulu kalau kata iklan ya. Itu dulu Nabi Muhammad sebelum diutus. Jadi Nabi ketika itu belum menjadi dalil buat kita. Ya. Berarti kalau ada orang kayak gitu bersemedi, bertapa di petilasan gitu kan, di goa, apa di kuburan, Masya Allah. Ya. Itu iktikaf di kuburan kan ada itu. Kan salah itu. Orang harusnya iktikafnya di masjid, ini iktikafnya di kuburan, ya. Dan mencari hajat di sana, meminta hajat di sana, nauzubillah. Ini kan menyimpang berarti. Yang kayak gini berarti tidak tergolong amalan salihat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Gitu. Simple sebenarnya. Dan meskipun ini kaidah simple, tapi mencakup seluruh amalan kita. Subhanallah. Ya, jadi ini penting. Satu kaidah singkat, tapi seluruh amal kita sampai di kaidah ini. Tadi kan kita bicara apa? Syarat sah ibadah, ya, amalan. Terus abis itu apa yang harus kita bahas tadi? Rukun ibadah. Ya. Rukun ibadah berarti komposisi yang hadir dan ada ketika kita beribadah, itu rukunnya. Ada 3. Ya, ada 3. Ini bukan yang tadi, beda lagi. Kalau tadi penghadiran niat dan mengikuti sunnah itu harus diketahui dan diamalkan sebelum memulai amalan. Ya. Niat antum sebelum memulai amalan niatin dulu. Mengenal sunnah atau mengikuti sunnah sebelum memulai amalan, antum introspeksi, ini yang mau saya amalkan ini ada sunnahnya atau tidak. Tapi yang rukun amalan, rukun ibadah ini bukan syarat sah ibadah, melainkan dia rukun komponen di dalam ibadah yang harus ada. Pertama, mahabbah. Apa arti mahabbah? Pertama mahabbah, ada yang tahu mahabbah? Bismillah. Ada yang tahu mahabbah? Uhibbuka fillah misalnya. Cinta. Ada akhwat bilang ke ikhwan, uhibbuka fillah, Masya Allah. Kenapa ngomongin ke ikhwan? Padahal akhwat yang lainnya belum pernah diomongin gitu, ya. Atau sebaliknya gitu. Mahabbah, cinta. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini harus tauhidnya benar-benar. Antum sholat misalnya, antum sholat di situ tanamkan adanya rasa cinta kepada Allah, kepada yang kita sembah yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena kita dalam posisi menghambakan diri kepada Allah. Pernah kebayang, apalagi orang zaman sekarang, ketika dia mendengar nama presidennya, dia langsung terbetik rasa benci sama presidennya tuh. Kira-kira yang kayak gini pantas gak jadi warga? Nggak pantas jadi warganya, gitu kan? Nah, kalau misalnya seperti dalam ibadah, dalam hati ada merasa tidak suka dengan yang dia ibadahi, ini gimana? Nggak tenang sholat dia, ya. Wajib atas kita sholat 5 waktu. Terpaksa ke masjid, dalam hati dongkol, padahal tadi itu lagi seru-serunya bola, ya kan? Bola lagi seru-serunya, malah azan subuh, itu gimana tuh?
Apakah sholatnya jadi benar? Tidak akan benar. Risih dia. Berapa ya skornya sekarang ya? Ntar ada penalti nggak ya gitu kan? Nah, itu nggak hadir rasa cinta, berarti gimana? Bisa-bisa ibadah tersebut hancur, bahkan bisa batal ibadahnya karena pikirannya nggak ke sholat. Nggak tahu kemana itu, baca aja belum tentu. Ya, hati-hati ini. Jadi ya kita masing-masing tanamkan cinta ketika ibadah. Antum ketika ke majelis ta'lim begini, contoh misal ini konkretnya. Antum ke majelis taklim yang pematerinya antum kenal. Maksudnya antum tahu, sering kelihatan di TV atau kelihatan di mana, YouTube atau di mana. Dengan kajian yang berikutnya antum hadiri, antum nggak pernah kenal dia, beliau nggak pernah tersebutkan namanya, nggak pernah di benak itu ada nama beliau. Rasanya beda rasanya. Ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi pas sudah kenal, jangan otomatis sayang-sayangan, nggak mesti gitu kan? Maksudnya kalau udah kenal itu ada perasaan lebih gitu. Sekarang kalau kita ibadah, apakah kita ada perasaan lebih kepada Allah Azza wa Jalla? Itu tergantung dari kondisi hati ketika itu, dan juga tergantung dengan seberapa kadar kita mengenal Allah. Ya, semakin orang mengenal Allah, maka semakin insyaallah khusyuk ibadahnya, semakin cinta kepada Allah. Antum waktu awal nikah, ya, kadang-kadang ngelihat kekurangan istri atau kekurangan suami itu nggak terima, crash gitu. Kamu kok kayak gini sih? Aku ngira kamu tuh nggak kayak gini loh, ternyata kamu kayak gini. Istri juga begitu. Mas kok kayak gitu sih? Mas dulu aku tidak menyangka Mas begitu, ternyata begitu. Ya, tinggal diubah aja. Tapi coba kalau udah 5 tahun masing saling kenal kan satu sama lain. Awal-awal misalnya pas lihat suaminya udah baru berapa bulan nikah, kentut sembarangan. Ya kan biasa laki-laki gitu tuh. Apalagi kalau udah sukses tuh kan, udah punya duit banyak, udah sembarangan buang angin tuh. Iya. Diprotes sama istrinya, Mas kok kayak gitu sih? Dulu waktu Mas ketemu mertuanya, ketemu ayah ibu, nggak pernah kayak gini, buang angin sembarangan. Sekarang baru ketahuan hakikatnya Mas. Ya kan? Tapi lama-lama kenal, terbiasa dengan itu. Justru kalau nggak ada kayak gitu, nggak enak rasanya. Nggak ada kekurangan pasangan, nggak enak karena masih saling kenal. Begitu juga dengan istri melihat kekurangan suaminya, ya kan? Oh kamu ternyata kayak gini ya. Saya dulu nggak ngeliat ternyata di badan kamu ada tompelnya atau apa gitu kan. Lama-lama saling mengenal. Itu dalam dunia suami istri. Kalau dalam dunia religius, dalam ilmu agama, semakin kita belajar itu kan semakin kita kenal Allah. Semakin antum kenal Allah itu semakin nunduk kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah ibadahnya. Ya. Makanya enggak sia-sia antum kalau misal belajar terus, terutama ilmu tentang akidah dan tauhid. Ya. Supaya makin cinta kepada Allah. Al-mahabbah ya. Yang kedua, ar-raja. Rukun amalan kita yang kedua ar-raja. Apa arti ar-raja? Raja, harapan. Antum dalam beramal mengharap diterima atau tidak amalannya? Kalau nggak mengharap diterima, ngapain beramal? Pasti mengharap semoga diterima nih amal saya. Dan pasti berharapnya apa? Surga atau neraka? Antum berharap surga atau neraka, Mas? Yakin antum? Kok surga sambil cengengesan gitu, jangan main-main nih. Surga atau neraka? Surga, pastinya. Mesti yang diharapkan surga. Antum sholat khusyuk, pengennya masuk surga kan dengan amal itu, ya. Nah, boleh nggak orang beramal demi surga? Boleh, nggak masalah. Emang itu yang Allah inginkan supaya kita masuk surga. Tapi kan sekarang ada syubhat juga.
Ya, kalau surga dan neraka nggak pernah ada, kamu masih mau menyembahnya nggak? Kan itu. Itu kalimat sebenarnya sia-sia. Itu kalimat filsafat itu. Nggak ada manfaatnya. Allah Ta'ala dan Rasulnya memotivasi kita beramal supaya kita langgeng ke surga. Ini malah diberikan syubhat. Kamu itu nggak ikhlas beramal. Loh, kok nggak ikhlas? Saya udah berusaha ikhlas. Nggak ikhlasnya kamu ngarepin surga. Oh, sebentar. Kita itu memang disuruh beramal juga dengan mengharapkan surga. Itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah minta apa? Surga. Dan meminta perlindungan dari neraka. Wajar, normal. Justru yang nggak normal itu orang ibadah. Ya Allah, saya ibadah tapi nggak tahu nih. Surga neraka terserah engkau ya Allah dah. Yang penting saya ibadah. Tapi saya ikhlas nih ibadahnya nih, gitu kan. Itu ikhlas sih ikhlas, tapi nggak punya tujuan. Padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan kita kisi-kisi dan motivasi supaya kita benar-benar tergerak ibadah. Makanya diberikan gambaran tentang surga supaya kita semangat. Iya. Diberikan gambaran neraka supaya kita menghindari amalan buruk gitu. Ya. Jadi kalau antum beramal, sholat, sedekah untuk investasi akhirat nanti, itu justru mukmin muslim. Ya. Adapun kalau misalnya beramal, ya nggak ada harapan, surga nanti nggak ngarep gua, gitu kan. Neraka, jangan juga sih. Nah ini jadinya Abu Nawas nanti. Ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku nggak pantas ke surga ya Allah. Tapi ke neraka nggak kuat saya nih. Ditanya, ente maunya kemana? Nggak tahu juga ya enaknya kemana ya. Terserah dah. Ntar dikasih neraka taunya. Nggak kuat nanti kan. Enggak, seorang muslim harus memotivasi diri, saya harus mau ke surga. Ya. Makanya kita kaji tentang surga. Tapi juga perlu mengkaji tentang neraka supaya kita menghindari diri dari keburukan. Itu tadi roja, harapan. Yang kedua, rukun kedua harapan. Jadi harus ada jemaah sekalian dalam ibadah kita keinginan buat ke surga. Keinginan amalan diterima. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'altum fas'alul firdaus, fa innahu a'la wa awsatil jannah." Atau kama qala. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga apa? Surga Firdaus. Itu kata Rasulullah itu paling tengahnya. Berarti kan paling tinggi. Antum ngeper nggak di surga? Ngeper itu artinya minder nggak? Orang kayak saya, Rasulullah nyuruh saya minta surga Firdaus. Aku mah apa tuh, gitu kan? Ya kayak saya mah emperannya udah syukur dapat, gitu kan? Ini disuruh tengah Firdaus. Aduh ya Allah, orang kayak saya. Tapi Rasulullah nyuruh loh. Jadi kita tuh nggak boleh kita merasa nggak bakal dapat rahmat Allah. Enggak. Harus sungguh-sungguh. Tapi jangan cuma minta doang. Minta terus, ya Allah kasih surga dong ya Allah. Astagfirullah, saya minta surga ya Allah, ampuni dosa saya, jauhi dari neraka ya Allah. Habis itu nyolong. Kan nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi minta, tapi konsekuensi dari minta ampun dan minta surga adalah amalan soleh. Ya, kalau udah minta tapi kemudian habis itu maksiat, berarti mintanya pura-pura tuh, atau belum 100%, benar-benar dari hati. Maka tanemin 3 rukun pertama tadi apa? Mahabbah atau cinta. Udah cinta belum kita sama Allah dalam ibadah itu? Dan semakin kita berilmu tentang Allah dan tentang ibadah, semakin cinta kita. Kemudian yang kedua ar-raja, harapan supaya amalan kita dimakbul, diterima, dan supaya kita bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Nah, kita nggak bisa gitu aja ngeharap kecuali kita tahu syarat sah amalan ini apa, ya, rukunnya apa, tata cara sesuai sunnah gimana gitu. Jadi jangan cuma ngarepin doang, tetapi harus ada apa? Harus ada sebab
yang bisa menjadikan harapan itu tertunaikan insyaallah. Ada nggak orang minta, ya Allah saya minta surga Firdaus sebagaimana Nabi nyuruh kita. Saya pengen minta surga Firdaus, ya Allah berikan saya nanti pas sudah wafat, pas di akhirat, ya Allah ampuni dosa saya dan masukkan saya dan orang tua saya ke jannah. Amin. Tetapi sholat nggak tahu caranya gimana, ya. Tetapi wudu, ya ada keran gede, terus pak ya. Ini kaki udah kayak gitu. Jalan juga lupa keran ditutup. Kayak gitu ngarepin surga. Yang ngarep sih bagus, cuman kan bukan ngarep doang, dia harus tahu adab-adab mengharap. Ya, antum sebagai orang tua misalnya, anak sudah besar, ya remaja, datang, Bu minta duit berapa nak? Sekarang berapa sih orang anak minta duit berapa ya? Kalau dulu kita minta duit ya gope 5.000 gitu. Sekarang berapa? 10.000. Hari gini 10.000. 10.000 tuh eceran sekarang. Hah? Cepek zaman dulu masih cepek warna kuning ya. Sekarang cepeknya berapa? Warna merah sekarang kertas ya. Bu minta duit dong. Berapa nak? Cepek Bu. Cepek kasih. Ini gopean 2 dikasih cepet. Dikasih. Udah ada habis itu jalan. Ya, langsung starting motor gitu kan. Ya. Enggak lupa salam, pulang malam, gedor rumah pula. Kira-kira kayak gini kurang ajar enggak? Dikasih 100.000. Tapi kayak gitu akhlaknya. Begitu juga kalau kita habis dari masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wow, di depan jemaah tuh. Ya Allah, semoga ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Pada amin, 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 amin. Ya. Sampai sono gibahin orang nanti. Udah sampai sana. Tuh tadi gua ngeliat jemaah tuh bahlul banget kelihatannya tuh. Wow, lidahnya enggak dijaga. Ini ngarep apa dari ini nih? Makanya yang namanya roja atau berharap itu ya ada konsekuensinya, jangan harapan palsu. Ya. Allah itu tidak akan memberikan harapan palsu. Tapi kita yang ngarep itu kadang-kadang harapan kita tuh palsu. Sebenarnya kita nggak ngarep. Ya. Yang ketiga rukun ibadah supaya ibadah kita diterima masuk surga dan seterusnya adalah al-khauf, rasa takut. Nah, jadi kalau digabung semuanya cinta, ngarep dan takut. Karena kalau harapan doang nggak ada rasa takut, nah itu jadinya kayak tadi. Abis doa sungguh-sungguh maksiat, abis qiyamul lail langsung maksiat. Abis qiyamul lail padahal. Ya kayak gitu ya. Jadi perlu ada rasa takut amalan ini nggak diterima. Dan takut masuk neraka dengan amal. Bisa nggak orang beramal, gara-gara dia beramal itu masuk neraka? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak, Rafi, mungkin nggak? Orang beramal soleh, maksudnya beramal bener gitu, tapi malah masuk neraka habis itu. Kok bisa? Mungkin karena dia ria, ya. Mungkin karena dia sum'ah ketika beramal, atau udah amalnya udah bagus, soleh, udah nggak ria, ikhlas. Habis beramal dia ujub. Kan jadinya kan hancur. Jadi harus takut. Ya, dalam beramal itu harus takut amalannya tidak diterima dan takut masuk neraka. Kita lanjutkan. Jadi syaratnya tadi udah jelas, syarat ibadah ikhlas dan ikut sunnah Rasul. Dan rukun ibadah adalah cinta, berharap dan takut. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan jannat. 1. Jannat ini kita kan tahunya jannat itu surga, tapi apa sih secara bahasa tadinya? Jannat itu komposisi hurufnya ada 3. Jim, nun, nun. Jim, nun, nun. Double nun, tasdid nun. Dan jannah itu basatin. Basatin itu gumpulan pohon. Ya gitu. Taman ya. Banyak pohonnya. Itu bustan, taman, kebun.
Ya, basatin jamaknya. Jannat disebut jannat karena ketutupan. Maka sebagian ulama mengatakan karena banyaknya pohon itu menutupi bagian atasnya sehingga kelihatannya pohon doang, keindahan pohon-pohon di mana-mana. Tercover oleh pohon-pohon. Jadi ketutupan. Itulah esensi dari pemaknaan apa? Jim, nun dan nun. Makanya yang namanya jin nggak bisa dilihat karena terhijabkan dari mata kita. Ya nggak? Ada yang bisa ngeliat jin di sini? Berarti ada jinnya kau bisa ngeliat. Indigo, berarti ada jinnya kau bisa ngeliat tuh, ya kan? Jin disebut jin karena tidak kelihatan, ya. Kemudian selain itu yang jim, nun dan nun, junnah kata Rasulullah as-siyamu junnah, puasa adalah tameng. Kenapa disebut tameng? Karena menutupi, ya. Makanya banyak orang puasa dia nggak tergoda dengan syahwat, ya, tertutupi, terbentengi. Ada juga janin. Nah ini ibu-ibu yang punya biasanya. Kalau bapak-bapak punya, ya masya Allah saya nggak tahu. Kok bisa? Janin. Kenapa janin disebut janin? Karena ketutupan. Antum nggak bisa menerawang, ya kan? Ya datang tetangga, wah lagi hamil bu, iya. Coba saya terawang dulu. Ya masya Allah. Ini kayaknya anak perempuan nih. Kalau nggak perempuan laki, yakin? Gitu. Ya iyalah. Janin kenapa disebut janin? Karena nggak kelihatan dari luar. Ya. Kemudian orang gila apa bahasa Arabnya? Majnun. Kenapa dibilang majnun? Jim nun nun. Karena ketutupan akalnya. Iya. Jadi jim nun nun itu esensinya tutup, gitu, ketutupan. Dan jannat gak bisa dilihat dari atas itu pohon semua. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini nih yang masalah di sini. Ulama berselisih pendapat. Apakah maksudnya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai itu maksudnya di permukaan surga itu air mengalir gitu? Atau di bawahnya permukaan surga. Nah ini yang diperselisihkan oleh ulama. Banyak yang berkata maksudnya di atasnya. Karena kalau di bawah gimana mau menikmati air-air itu. Sebagian ulama berkata begitu. Tapi sebagian ulama lainnya berkata oh tidak. Ini harus sesuai dengan zahir lafal. Tajri min tahtiha, mengalir di bawah jannah ada sungai-sungai. Ya kan? Berarti di bawahnya, bukan di atas permukaan tanah surga. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Mana Pak yang lebih tepat? Menurut antum gimana? Menurut antum wallahu a'lam. Bapak, menurut Bapak gimana Pak? Yang di bawah permukaan surga. Ini ada dua selisih pendapat. Pendapat pertama wallahu a'lam. Pendapat kedua di bawah. Menurut Bapak di bawah permukaan surga. Udah berubah perkataannya? Masih wallahu a'lam? Masya Allah. Oke. Kita bahas sedikit tentang itu. Ya, belum nikah nih ya. Belum pernikahan di surga belum. Ini masih di masalah sungai. Nah, mungkin gak sih di bawah permukaan ada sungai? Mungkin. Dan memang itu terjadi di bumi ini ya. Iya. Tapi kan kalau di permukaannya di bawah tanah gini kan, tapi kan kalau alirannya di bawah tanah kita nggak bisa ngelihat.
Jadi gimana dong? Iya gak? Antum ketika tahu di bawah nih ada sungai nih, di bawah tanah, antum bisa merasakan keindahannya nggak? Bisa, yakin antum? Di Terawang pakai apa tuh? 2 meter ke bawah tuh baru ada tuh aliran air. Ya, antum merasakan gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama, oh enggak, bukan di bawah tanah, tapi di atas. Karena kalau di bawah tanah gimana bisa kita menikmatinya? Ini sebenarnya pemikiran kayak gini kurang tepat. Kenapa? Karena di surga itu, namanya surga kan kita nggak pernah lihat. Kenikmatan apapun itu kan bisa jadi kenikmatan terbaik dan nggak bisa dinalarkan dengan di dunia. Kalau di dunia iya bener, kita misalnya 1 kilometer ke bawah baru ada sungai itu, malah bisa kita nikmatin. Bahkan 2 meter di bawah tanah baru ada sungai, nggak bisa kita nikmati. Memang di dunia kayak gitu, tapi di akhirat nggak bisa dikiaskan, kayak gitu kan. Bahkan di dunia mungkin aja ada sungai di bawah permukaan kita, tapi kita nikmati. Contohnya, antum tahu Ratu Saba? Tahu nggak antum Ratu Saba? Udah kenal sama beliau? Belum? Ratu loh. Siapa namanya? Reza. Reza itu siapa Reza? Ratu kok Reza namanya? Orang kabur lah, nggak ada yang mau sama dia. Bilqis atau Balqis, ya, datang ke istana siapa? Nabi Sulaiman, ya, bukan Sleman Jogja ya, Sulaiman. Katanya Sulaiman itu asal katanya dari Sulaiman. Ya. Ketika dikatakan kepadanya, udkhulis sarh, masuklah ke dalam istana, dalam surat Al-Naml ayat 44. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya tuh kolam air. Lalu disingkap penutup kedua betisnya, takut kebasahan. Ya. Maka kata Sulaiman, qol innahu sarhum mumarradun min qawarir. Itu cumanlah hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca, subhanallah. Ya. Masjid misalnya, ini masjid nggak pakai karpet, lantainya dari kaca bening, bawahnya air sama ikan-ikan. Ya, besok orang bukan kesini bukan mau sholat, mau mancing, ya kan? Ya, mau sholat gak khusyuk, ada ikan, ada lele itu, ada lele, enak kayak yang digoreng tuh kan, ada patin tuh, kan? Gimana kalau istana kayak gitu? Mungkin nggak? Mungkin. Atau masjid di depan bikin lah istana, atau SeaWorld misalnya, antum ke SeaWorld. Mungkin gak itu? Mungkin. Lewat di ikan banyak, masya Allah. Kirain saking jernihnya tuh kaca, sampai Bilqis mengira itu semua air. Itu di dunia apa di langit itu kayak gitu? Di dunia, di bumi ini, tapi nggak tahu ada di mana waktu itu. Itu pernah terjadi, dan sekarang pun bisa jadi ada. Lah lebih kalau di surga lebih mudah bagi Allah. Kenikmatan di surga itu nggak bisa dikiaskan dengan apa yang di dunia ini. Iya. Orang paling rendah derajatnya di surga nanti, paling akhir masuk surga, berarti paling akhir keluar dari neraka dari kaum muslimin, itu paling akhir masuk surganya. Itu minimal dapat 2 bidadari. Anak gedein sedikit, dapat 2 bidadari. Makanya antum jangan maksiat terus. Jadi orang yang bertakwa supaya enggak cuma 2 dapatnya. Ya. Semakin wallah alam berapa nanti orang-orang terutama para mujahidin fisabilillah yang ikhlas. Ya. Tuh lihat kenikmatan itu semua, kenikmatan bidadari, bahkan gelas-gelasnya, kemudian pelayannya, kemudian ruang tidurnya, kemudian rumahnya, kemahnya. Di sana nggak ada umbel, nggak ada upil, conge, kotoran mata, nangis, sedih, terus main alay-alayan, nggak ada di sana. La yasma fiha lagu, tidak ada lagu-lagu, yaitu kalimat sia-sia.
Ya nggak ada begal lagi naik motor enak-enak dibegal kemudian bawa parang, nggak ada. Sampai ngeludah itu juga ngiler, tidur ngorok ngiler, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalaupun kita mau nostalgia, ada sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW. Ada seorang hamba Allah masuk surga itu mau nostalgia dia kayaknya. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen cocok tanam. Ya, Allah kan nggak bilang hari gini ente cocok tanam gitu kan, nggak, dikasih sama Allah. Mungkin dia mau nostalgia dulu waktu di dunia sering mencocok tanam, dikasih. Tapi langsung jadi dan itu memuaskan. Pokoknya indah banget lah di surga. Nggak bisa dikiaskan sama di sini. Di sana nggak ada bunting hamil, nggak ada. Bidadari banyak, istri insya Allah paling cantik di antara semua daripada semua bidadari. Ya, paling cantiknya nanti. Nggak ada nanti kemudian beranak repot. Waduh gimana? Waduh laki atau cowok atau cewek ini ya. Terus nanti habis itu apa namanya? Apa sih namanya? Aku lupa. Disesar atau dia apa? Nggak ada. Ya, semua usia 33 tahun. Iya, antum usia nanti 33 tahun, Pak. Nabi SAW datang seorang perempuan tua renta. Ya Rasulullah, saya masuk surga enggak ya? Kan? Dijawab, enggak ada di sana. Kok nenek-nenek masuk surga enggak ada. Ya kan sedih beliau. Ya enggak ada, ya udahlah. Tapi dipanggil lagi, maksudnya tidak ada tua renta di sana, semua kembali muda. 33 tahun usianya dan besar mereka semua. Itu diantara keindahannya. Jadi nggak bisa dikiaskan. Tadi kalau lantainya kaca di dunia, di sana jauh lebih indah. Ya, makanya kalau kita ngelihat keindahan di dunia ini, apalagi cuman buatan manusia, itu nggak usah terlalu dibanggakan. Karena apa yang akan didapatkan oleh orang beriman dan beramal saleh di akhirat nanti nggak ada apa-apanya di dunia, ya. Nah tadi itu tajri min tahtil anhar berarti di bawahnya. Kemudian kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap mereka diberikan rizki di surga dari buah-buahan, qalu mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini kami telah dikasih ini sebelumnya. Ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya ketika mereka dikasih buah-buahan, namanya itu sama dengan buah-buahan di dunia. Tapi ternyata dicoba, jauh rasanya beda. Padahal namanya sama. Apakah di surga itu ada buah kurma, pohon kurma? Ada. Ya, pohon kurma ada. Tapi apakah buahnya sama? Enggak, rasanya sama? Tidak. Nih makanya nih anak pengen ngasih tahu yang tentang buah-buahan di surga nih. Coba di halaman berapa ya di kitab Pesona Surga ini ada penjelasan tentang buah-buahan di surga. Ada juga penjelasan itu tentang pohon kurma seberapa ya. Mana dia? Nah, di sini ada beberapa jenis buah-buahan di surga. 361. Nih, lihat. Ada yang namanya nakhl, pohon kurma. Disebutkan oleh Rasulullah kayak gini nih pohon kurma nih. Atau sebelumnya nih, ada amalan yang antum beramal ini sekali aja, antum akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man qala subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallahil azim atau subhana rabbiyal azim, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka dia akan ditumbuhkan buat dia nakhlah, satu pohon kurma di surga. Antum baca itu sekali coba, subhanallahil azim atau subhana rabbiyal azim. Itu mudah nggak nyampe sedetik doang. Apa balasannya? Satu pohon kurma di surga. Kayak gimana pohon kurmanya? Kayak pohon palem gitu kayak di dunia? Enggak. Nih kata Rasulullah SAW, ya.
Atau kata Ibnu Abbas, dan ini kalau Ibnu Abbas yang bicara berarti wallahu alam dapat dari Rasul, karena ini bukan pendapat. Nakhlul jannati judhu'uha zamradun akhdar. Pohon korma di surga batangnya adalah zamrud hijau, batangnya doang tuh. Wa karbuha zahabun ahmar. Bongkotnya adalah emas merah. Wa sa'fuha kiswatun li ahlil jannah. Tangkainya adalah kiswah, kain penutup bagi penghuni surga. Ini semua perhiasan. Minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dari bahan tangkai pohon kurma inilah baju-baju dan pakaian-pakaian penghuni surga. Wa thamaruha amsalul qalali awid dala. Buah kurmanya sebesar bejana tempayan atau ember-ember besar. Antum sekarang ngangkat ember gede aja, nah susah banget masa. Itu buahnya kalau mungkin segitu atau lebih mungkin. Itu satu buah kurma. Itu baru buahnya doang. Ya. Kemudian asyaddu bayadhan minal labal. Buahnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zabid, lebih lembut dari semacam yogurt ya. Wa laisa laha ajam, dan tidak mempunyai biji, jadi enggak keselak insyaallah. Itu baru buah korma segede itu, gimana pohonnya? Antum tahu kalau pohon korma sekali kan banyak buahnya ya, tangkainya tuh. Dan antum bicara cuman subhanallahil azim wa bihamdi atau semisalnya, dapat satu pohon. Satu hari antum baca 1000 subhanallahil azim wa bihamdi, berapa hantu kaplingan buat antum? Isi pohon semua. Tapi kan enak. Dan antum makan itu enggak bakal kekenyangan, enggak bakal alhamdulillah ya. Enggak ada kayak gitu kan? Enggak ada kayak gitu. Dan kalaupun antum misal di surga Allah Azza wa Jalla, kalau antum ngambil satu buah dari tangkainya, itu langsung kemudian dapat lagi langsung numbuh lagi buah berikutnya. Ya, dengan beragam jenis buah. Jadi amal yang kecil dan ganjarannya sebesar itu, dan itu pun bukan ganjaran utama. Tapi semewah itu. Gimana kalau amalan yang lebih besar? Ya. Nah, itu ya. Itu baru buah-buahan. Wa utubihi mutasyabiha, mereka dikasih buah-buahan itu mirip dari segi nama dengan nama-nama di dunia. Ya mungkin aja namanya nakhlah atau nakhl, kurma atau apa itu nama duniawi. Tapi di sana walaupun namanya kita sebut sama, cuma rasa dan bentuknya masya Allah indah dan beda. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Nah di sini masuk ke tema baru. Kita udah berapa jam ini ngomong baru masuk ke tema baru. 1 jam lebih. Dan buat mereka di dalam surga itu ada azwaj yang mutahharah. Dalam bahasa Arab, azwaj ini jamak dari zauj. Ya. Dan zauj itu arti asalnya adalah pasangan. Oke. Antum bedakan zauj dengan zaujah. Zaujah itu artinya istri. Ya. Dan zaujah jamaknya adalah zaujat, bukan azwaj. Adapun zauj ini artinya pasangan. Jamaknya azwaj. Zauj jamaknya azwaj. Jadi nanti insyaallah tidak ada penghuni surga yang bujang. Jomblo enggak ada. Ya. Tapi jangan sakit hati wahai para jomblo yang di sini. Maksudnya di sini adalah di surga nanti semua hidup berpasangan. Walaupun di dunia sendirian. Ya, tapi Allah sediakan semuanya.
Yang perempuan juga insya Allah Allah sediakan. Yang perempuan tidak punya pasangan waktu di dunia, jomblo, wati misalnya, belum pernah nikah, udah doa sepanjang usia, doa terus dari awal sampai akhir. Inti dari doanya minta jodoh, enggak Allah kasih, tapi Allah kasih di akhirat mungkin. Ya, sangat mudah bagi Allah. Yang ikhwan, yang laki-laki lebih banyak lagi jodohnya. Ya, busyra, ya. Apa busyra tuh? Kabar gembira buat laki-laki yang masuk surga. Besar, banyak ya, banyak. Terutama kalau istrinya juga masuk surga, yang paling cantik, yang paling cakep insyaallah. Ya mungkin istri pas di dunia itu kalau dibandingkan sama istri lain itu ya dibilang pas-pasan juga kayaknya enggak juga sih gitu. Lebih di bawah lagi gitu kan. Banyak perempuan di sana yang lebih cantik dari dia. Tapi bagaimanapun ini amanat Allah, inilah yang terbaik buat saya. Bukan tercantik, tapi terbaik buat saya. Masya Allah, istrinya gelepar-gelepar tuh kayak gitu tuh. Tapi taat kalau digituin jadi taat. Dibawa yang ke surga juga. Ketemu lagi sama istrinya, Masya Allah. Pengennya kan gitu ya. Antum pengen sekarang, nggak ada yang pengen di sini punya istri. Mudah-mudahan dia ke neraka, gua ke surga. Nggak ada kan? Pasti pengen. Pun kalau ada yang kayak gitu, ntar kok di akhirat nggak bakal tega. Nggak mungkin gitu tuh tega ngerasain pasangan kita yang masakin kita nasi goreng, yang ngasih kita ini itu, yang ngelain kita, yang kita marah-marahin ya. Di akhirat dia di neraka, di sisa kita di surga. Rasain loh. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Saya pikir nggak mungkin. Semua pasti pengen anak istri itu masuk surga bareng-bareng. Ya. Walaupun begitu nanti ada bidadari juga buat suaminya. Ya, jadi suatu keniscayaan, poligami itu suatu keniscayaan ya jemaah. Pasti laki-laki itu poligami. Ya, enggak di dunia, pasti di surga insyaallah. Kalau dia masuk surga ya. Poligami nanti. Tapi nanti poligami sama bidadari. Dan lebih dari 4 ya, dan gak bakal sakit dengan banyaknya istri berupa bidadari. Semuanya enak pokoknya ya, karena gak ada hamil, gak ada minta pertanggungjawaban, gak ada, emang semuanya enak udah. Karena keberadaan mereka ini, bidadari ini ya untuk dilayani masalah itunya, iya, supaya nikmat. Kita ini beristri ya, urusan seksualnya itu sebenarnya nomor urutan keberapa gitu. Tapi sebenarnya awalnya kita karena untuk ibadah. Ya. Tapi ketika di surga beristrikan istri dan bidadari, itu tujuannya bukan ibadah, tujuannya untuk nikmat. Iya. Kita makan di sini bebuahan, antum makan anggur, makan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk makan, untuk supaya dapat nikmat vitamin dan seterusnya, untuk bisa supaya tetap hidup, meneruskan hidup. Tapi kalau di sana, apakah mikir, gua harus makan nih supaya gua tetap hidup, supaya nyawa gua banyak gitu kan? Enggak mikir gitu. Tapi semua itu digelontorkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kenikmatan mutlak dan tidak dibatasi apa begini enggak. Ya, nikmat terus insyaallah. Ya. Begitu, dan tidak ada envy di sana, tidak ada cemburu-cemburuan, ya nggak ada cemburu. Istri dunianya melihat, kok banyak perempuan sekarang, nggak kayak gitu. Bahkan nanti seorang yang beriman akan diberikan khaymah. Kemahnya itu besar banget dan banyak ghuraf di sana, atau ghuraf banyak ruangan-ruangan. Tiap ruangan nggak bisa ngelihat ruangan lainnya. Di tiap ruangan ada bidadarinya. Ya. Antum pengen kayak gitu? Kok yang pengen yang sana gimana? Antum pengen pastinya. Makanya berimanlah dan beramal soleh. Amin ya. Jadi kalau perempuan sekarang cemburu dengan suaminya, coba pikir-pikir tentang surga. Ya. Karena sekeras-keras cemburu anti sekarang,
ujung-ujungnya suami bakal poligami juga kalau masuk surga. Beneran. Iya. Karena itu udah disebutkan dalam hadis. Ya. Kemudian di sini bidadari itu jemaah sekalian disebut dalam Al-Qur'an hurun 'ain. Hurun 'ain. Hur, ini kata haura. Hur itu adalah putih mata yang amat pekat dan kepekatan warna hitam yang menyertainya di mata. Antum warna dasar mata antum itu kan normalnya hitam putih, ya. Dan bulatan yang dari jauh warna hitam ini itu alhamdulillah terlihat normal. Coba kalau lebih kecil, hitamnya lebih kecil tuh, serem antum jadinya. Orang nggak ada yang memandang, ini setan ini jangan-jangan. Atau hitam semua, serem juga. Atau putih semua, kabur itu. Ini berarti alhamdulillah ini udah nikmat banget nih, bagus banget nih. Bidadari disebut hurun 'ain, itu matanya tuh hitamnya hitam banget, putihnya putih banget. Bapak-bapak sekalian yang udah punya istri atau yang masih punya nafsu untuk perempuan, pasti ngelihat perempuan yang matanya itu jernih hitamnya, jernih putihnya, itu walaupun pakai cadar ya, itu waduh, ini pasti cantik nih orang nih, ya. Pas dibuka brewokan, kan nggak tahu kita kan. Tapi mata kalau udah hitam pekat, putih pekat itu siapapun yang memandangnya tuh, masya Allah nih orang nih. Apa ya kok lentik bulu matanya, ya kan? Iya. Nah itu hurun 'ain seperti itu. Jadi kata haura, kalau antum punya anak perempuan mau namain bidadari, jangan namain angel. Orang Jawa salah baca, wangil, gitu kan? Salah baca nanti. Jadi namain haura, ya, masya Allah. Haura. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya nama orang panggilannya akhirannya ra, gitu kan? Kalau enggak hau. Padahal kalau dalam bahasa Arab haura. Haura itu menunjukkan mata perempuan muda yang molek, putih, cantik, dan bagian hitam matanya itu indah banget. Kayak gitu. Itu baru mata. Itu baru tatapannya itu. Iya. Meleleh antum, masya Allah. Laki-laki udah lumer, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ya Allah, gitu kan? Gitu. Dan disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yabulun. Orang-orang penghuni surga semuanya. La yabulun. Mereka tidak buang air kecil. Ya, minum mau seberapa banyak, minum khamr juga atau minum susu, minum madu, enggak buang air kecil. Wala yataghawatun, tidak buang air besar. Enggak. Wala yatfilun, tidak meludah. Wala yamtakhitun, tidak beringus. Gitu. Enggak ada kotoran berarti kan? BAB enggak, BAK enggak, ludah juga enggak, ngiler apalagi, beringus enggak, ya kan? Amsyatuhum adzhab. Sisir-sisir penghuni surga terbuat dari emas. Asik banget ya, masya Allah. Ya kan? Siapa yang masih suka nyisir di sini? Udah jarang. Orang sekarang jarang nyisir. Iya, nggak kayak orang tahun 90-an belah tengah nyisir kan. Sekarang jarang kayak gitu. Apalagi anak-anak pengajian gitu, jarang nyisir. Peci, ya, pakai peci. Tapi nanti akan ada sisir-sisir terbuat dari emas. Kemudian warashuhum al-misk, keringat mereka adalah kesturi. Subhanallah, keringatnya bau misik, masya Allah. Coba sekarang keringatnya ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak, ya cium sendiri deh, gitu deh maunya, gitu kan? Ya, antum lebih tahu tentang bau masing-masing. Tetapi misal kalau antum sholat berjamaah walaupun panas, pengajian walaupun panas, ingat di akhirat nanti keringatnya kaum muslimin, orang beriman itu harum sekali, ya, dan berkah. Wa majamiruhum al-aluwah, kayu di tungku perapian mereka adalah gaharu, sejenis kayu yang wangi. Jadi dibakar, semerbak. Kemudian wa azwajuhum al-hurul 'ain,
dan istri-istri mereka adalah para bidadari. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna dhira'an fis sama. Semua penghuni surga itu bentuknya berupa laki-laki oleh laki-laki, sama, satu bentuk semua. Ya, jadi nggak ada yang kuntet, cebol, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Atau obesitas, nggak ada kayak gitu di sana. Kebanyakan makan madu itu nggak ada. Ya, semuanya tuh enak standar. Ya, mau ngapa-ngapain enak gitu. Satu bentuk dan seperti rupa bapak mereka Adam alaihissalam. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi Yusuf seganteng-gantengnya dia nggak ada apa-apa ya nama Nabi Adam. Ya. Karena Nabi Yusuf juga anak Adam dan bapaknya lebih ganteng. Dan semua penghuni surga nanti ganteng semua, Pak. Maka jangan berkucil hati bagi yang di bawah standar, ya. Gitu. Seperti rupa bapak mereka Adam dan tingginya 60 hasta ke langit. Berapa tuh? Makanya makan kormanya seember. Ya iyalah, wajar. Tinggi 60 hasta, kita nggak tahu ngukur berapa. Iya, kurmanya seember. Kalau kurma dunia nggak cukup, subhanallah. Istrinya banyak, gitu. Iya, kekuatannya luar biasa Allah kasih. Alhamdulillah. Ya, enak banget tuh Pak. Duh, gimana kalau benar gitu nanti kita masuk surga, masya Allah. Nah ini sifat-sifat para bidadari di dalam Al-Quran. Coba yang akhwat, ummahat dan walaupun yang belum nikah, coba. Di sini yang pertama sifat-sifat bidadari, pandangan matanya tidak liar. Padahal sebenarnya pandangan mata liar tuh siapa yang punya? Cowok kan? Laki-laki. Iya. Laki-laki itu pandangan matanya lebih liar dari perempuan. Tetapi perempuan lebih jeli. Laki-laki itu kalau natap ada perempuan lewat cakep. Antum melihat kalau di jalan-jalan ya, atau jalan-jalan antum ya. Di jalan-jalan lagi nongkrong tuh cowok-cowok tuh. Ada cewek cakep. Antum akan lihat laki-laki berpusat fokus. Dititeni terus tuh. Ya. Ada yang nanya? Masya Allah. Ya. Dilihatin terus. Ketahuan nih laki-laki ini lagi ngeliatin perempuan. Iya. Karena laki-laki itu beda. Laki-laki itu fokus dia untuk satu ini. Makanya nggak bisa multifungsi dia. Iya. Belajar sambil masak, nggak bisa, ya. Masak sambil dengerin kajian, nggak bisa laki-laki itu. Ya. Lama-lama dirinya sendiri masak, nggak bisa. Nah, tapi kalau perempuan, CCTV matanya kemana-mana. Iya, cek, cepet dia. Ngelihat laki-laki yang cakep, cepet, langsung difoto, direkam. Dikhayalin, bisa kayak gitu. Kalau laki-laki enggak, harus fokus dulu, dihayatin dulu. Ya, ada foto di Facebook perempuan nampang. Bawahnya komentarnya rata-rata apa? Cowok, subhanallah, masya Allah, cantik banget, masya Allah. Karena mereka saking fokusnya sampai lupa itu dosa. Tapi kalau perempuan bukan lupa itu dosa dan mengira itu ibadah, makanya subhanallah, masya Allah, ukhti cantik sekali. Tapi kalau perempuan enggak, sebentar aja cukup lihat, direkam. Coba kalau misalnya antum lupa, ini yang bapak-bapak terutama yang udah punya istri, ya, atau yang belum punya istri tapi punya ibu gitu. Tali sepatu, kaos kaki, atau barang-barang antum lah. Aduh, nyari susah banget, di mana lupa naro. Emak antum tahu. Itu ensiklopedi barang hilang itu emak antum itu. Istri juga tahu. Luar biasa, jin apa yang membantu mereka. Tapi ternyata bisa tahu. Dan itu terjadi pada kita semua jemaah. Laki-laki mana tahu kayak gitu. Iya, berkali-kali. Anak kalau di rumah itu hobi pakai topi biasa tuh, kalau keluar pakai topi biasa. Setiap hari. Selaluan lupa di mana naruh. Dan selalu istri anak tahu. Padahal anak taruh di mana istri anak nggak tahu, tapi kemudian tahu aja. Karena setiap perempuan berjalan, ya, jalan itu semua derajat kena semua tuh. Iya, kena. Perempuan nyari buka kulkas, semuanya
tereksplor, tahu apa yang dibalik hijab ayam, itu tahu semua itu. Laki-laki boro-boro tahu. Masya Allah, bisa kayak gitu. Makanya kalau antum ke mall, laki-laki fokus di satu tempat duduk. Iya. Kalau perempuan semua tuh rak-rak sampai atas bawah semua kena tuh. Di-scan semua. Iya. Radius 1 kilometer ada diskon dapat. Ini Masya Allah. Perempuan itu. Subhanallah. Tapi bidadari ini matanya nggak seliar itu. Ngejaga. Nggak bakal ngelihat laki-laki yang ini. Nggak. Walaupun sekejap nggak. Cuman ngelihat ke antum suaminya. Masya Allah. Kalau antum punya istri kayak gitu, Masya Allah bidadari antum tuh sekarang. Ya mudah-mudahan nanti jadi bidadari antum kelak insya Allah di surga ya. Ya insya Allah. Jadi mereka ini bidadari surgawi itu menundukkan pandangan, tidak asal-asalan, tidak ke semua orang melihat. Nah, di sini ada hadis. Inna fil jannati, kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah. Sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar. Tuh berarti ada pasar di surga itu. Tapi nggak tahu kita di sana pasarnya gimana, wallahu alam. Yang didatangi oleh para penghuni surga setiap hari Jumat. Jadi ada hari di sana. Hari Jumat nggak sholat Jumat gitu, nggak. Tapi ini ngumpul di pasar, ngapain, interaksi dan seterusnya. Nah biasanya laki-laki yang datang. Fatahubbu rihus syamal. Kemudian berhembuslah angin utara yang menerpa wajah-wajah. Fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim. Angin itu menerpa wajah dan pakaian. Fayazdaduna husnan wa jamala. Dan kemudian setelah diterpa itu angin, tambah ganteng dan tambah cakep. Tambah keren lah pokoknya. Iya. Tapi itu di surga. Kalau di dunia enggak. Ya, antum Jumatan, aduh ya kena kecap ya kan gitu kan. Enggak, kalau di surga enggak. Tambah cakep. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian pas dari pasar balik ke keluarganya. Keluarganya siapa? Ya bidadarinya, istri-istrinya. Dan juga saudara atau anak-anaknya. Wa qad izdadu husnan wa jamala. Dalam keadaan apa? Istri atau keluarga yang di dalam rumahnya itu tambah cakep juga. Jadi datang ke rumah, pada cakep, kok cakep banget ente pada gitu. Kayak misalnya kita ini safar, yang suami ini safar, dinas misalnya ke mana? Dinas kemana biasanya Pak? Ke Maroko misalnya. Masya Allah itu dinas apa itu? Turki. Ya 2 minggu. Kalau antum sayang sama istri dan anak antum, nanti pas pulang itu tambah cakep istrinya kelihatannya. Kalau antum sayang dan kalau antum di luar sana nggak jajan, ya kan? Tambah cakep kelihatannya. Tapi kalau antum sayang tapi di luar kemana-mana matanya, sampai rumah, lo lagi gitu kan? Ayo, kan gitu. Tapi gitu juga penghuni surga. Dia pulang dari hari Jumat itu tambah cakep wajahnya, pakaiannya tambah bagus, dan rumah orang-orang penghuni rumahnya, istri-istrinya juga tambah cakep juga. Pas pulang, fayaqulu lahum ahluhum, keluarganya, anak istrinya di rumah lagi bilang, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Ya kan? Kepala keluarga datang nih, antum datang nih laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarganya langsung, ya Allah, demi Allah, Mas kok tambah cakep Mas, tambah ganteng Mas, gitu kan. Kemudian dijawab oleh emasnya, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husna wa jamala. Kalian juga kok tambah cakep, tambah cantik. Kalau udah kayak gitu saling muji, tambah sayang enggak? Tambah sayang. Jadi kian hari di surga itu kian sayang. Iya, bukan kian bosan. Ya kalau di sini kian bosan, kalau di sana kian sayang. Makanya kalau kita nikah itu niatkan membawa istri anak ke surga. Ya insyaallah ya, istri anak ke surga. Itu sifat pertama sebenarnya, tapi jam berapa sekarang? Bentar lagi ya mungkin. Sampai jam berapa sih kajiannya?
Biasanya sampai jam berapa? Sampai asar. Kalau sudah niat di hati ingin mewakafkan tanah, ini dulu deh, terusin bidadari dulu ya. Ini mentang-mentang tadi ngomongin tentang tanah surga, jadi masalah wakaf dimasukin, tapi nggak apa-apa, nantilah kita baca. Kemudian ciri kedua, Allah mensifati para bidadari bahwa usia mereka sebaya. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla surat Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Kami menciptakan mereka para bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Jadi di sana selalu perawan. Istri yang di dunia selalu jadi perawan. Bidadari juga gitu. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalina abna'a 33 ala khalqi adam 60 zira'an fi 'ardi 7 azru'. Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan badan jurda, tidak berbulu. Nah, antum sekarang yang laki-laki misalnya berbulu dada, bulu ketek, masya Allah. Di sana enggak, mulus. Kemudian murda, pipinya halus. Murda tuh pipinya halus, nggak ada jenggot maksudnya, nggak berewokan, enggak. Yang sekarang jenggotnya ke sini apalagi nutupin muka atau gimana gitu kan. Jenggot sama kepalanya lebih gede jenggotnya misalnya. Ntar disuruh enggak. Ya. Tapi nggak tahu, nanti ada yang tanya, loh jenggot ente kemana mas? Nggak tahu dah. Klimis, cakep. Ya yang jenggotan cakep di dunia pastinya. Tapi di surga nanti semuanya cakep memang, nggak ada yang jelek. Jadi murda itu tak berjenggot, makanya dalam istilah juga ada amrod atau mirdan, itu laki-laki yang tidak berjenggot, disebut amrod. Kayak beberapa ikhwan sini nggak berjenggot kalau belum tumbuh jenggotnya. Sebagian ulama mengatakan mirdan atau amrod itu syaitannya lebih banyak daripada perempuan. Ya. Maksudnya apa? Lebih menggoda. Ya. Terutama kalau di pesantren-pesantren banyak kasus homoseksual. Korbannya amrod-amrod ini. Yang masih remaja, masih polos, mulus, nggak ada jenggotnya. Ini banyak kasus, tapi nggak bisa kita ceritakan, terutama di masjid. Ya, itu amrod. Kemudian bidha, tadi nggak punya bulu, halus, tanpa jenggot, tanpa kumis, tanpa bulu. Bidha, kulitnya putih. Ya semuanya. Ji'ada, rambutnya bergelombang. Mukahhalin, matanya bercelak. Abna'a 33, usia mereka rata-rata usia 33 tahun. Ala khalqi Adam, bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam. Situna dhira'a, 60 hasta, fi ardi 7 azru', dan lebarnya 7 hasta. Berapa 7 hasta tuh? Ya berapa? Ya nggak tahu dah, nanti lihat aja. Ya. Juga yang ketiga, sifat bidadari, Allah Ta'ala mensifati bidadari-bidadari tersebut bahwa mereka itu baik lagi cantik. Kemudian yang keempat, bahwa bidadari-bidadari itu bahwa mereka memiliki payudara yang montok. Nah ini ada di surat An-Naba ya, nggak usah kita terusin ya. Kelima, Allah mensifati bidadari-bidadari tersebut bahwa mereka adalah gadis-gadis perawan. Ya. Juga yang keenam, bahwasanya mereka ini sangat baik dan setia terhadap suami-suami mereka. Ya. Juga yang ketujuh, mereka ini selalu berada dalam kesucian. Dan seterusnya. Itu untuk bidadari atau tentang bidadari yang saya kira
cukup ya. Dan ini ada sedikit kabar gembira buat sebagian ikhwan. Bukan buat sebagian ikhwan, buat semua ikhwan insyaallah ya. Kata Rasulullah SAW, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina. Nih lihat. Ya ummahat, tolong dengar nih ummahat nih. Kata Rasulullah, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istri dari kalangan bidadari akan berkata, celakalah kamu. Janganlah kamu menyakiti dia, karena sesungguhnya dia itu, suamimu itu hanyalah seperti tamu yang bisa saja meninggalkanmu untuk menuju kepada kami. Itu kata bidadarinya. Jadi kalau anti misalnya nyakitin suami anti, padahal suaminya normal, maksudnya soleh biasa gitu, tapi nyakitin, itu bidadari akan berkata kayak gini, celaka kamu, jangan sakitin dia. Kamu itu ya, atau dia itu seperti tamu, bisa saja dia meninggalkan kamu atau menceraikan kamu untuk menuju kepada kami, kata bidadari. Maka ya taatlah pada suami ya, karena kalau nggak taat ada yang marah. Nah yang marah bidadari itu kalau suaminya soleh. Kalau suami setan, nah itu baru beda urusan itu. Karena saya ini, walaupun maksudnya ada beberapa orang, sebagian dari rumah tangga itu ada yang melaporkan ya rumah tangganya, urusan rumah tangganya ke anak pribadi terutama, dan anak lihat rata-rata penyebabnya laki-laki, suaminya penyebabnya suaminya memahami istri seolah-olah istri ini laki-laki. Maksudnya nggak paham bahwa perempuan itu punya perasaan yang lebih peka ya, dan cuek suaminya dengan egonya ya, begitu. Jadi wallahu alam banyak permasalahan rumah tangga itu seolah-olah tuh salahnya istri, padahal istri sudah berusaha maksimal ngurus anak, ngurus piring, ngurus makan, ngurus ini, ngurus rumah, ngurus listrik, ngurus semua diurus. Suami tinggal ngapain? Tinggal di depan laptop ya, atau tinggal ngapain? Pulang atau ngapain lah. Banyak kemudahan buat suami setelah istri itu capek ya, udah capek seharian ngurus anak sekolah, nganterin, nungguin, beli ini beli itu, belanja, masak, cuci piring dan seterusnya. Malam-malam disuruh berhubungan, udah capek banget tuh ya, udah mabok gitu, udah ya Allah papa ya udah kayak ini, kamu durhaka sama saya ya, menolak ya. Saya sebentar dulu, ini langsung pakai dalil, kamu mau dikutuk sama malaikat semalaman karena menolak pesanan saya, tapi nggak mengerti bahwasanya dia udah seharian capek. Padahal suaminya bisa jadi di rumah doang lagi liburan, atau suaminya di kantor dan kantornya ber-AC. Ini istrinya di lapangan nungguin anaknya main. Iya, di sekolahan nungguin anaknya sambil gibahin orang. Kan banyak kayak gitu tuh ibu-ibu. Nungguin anaknya sekolah, Masya Allah, sambil ngobrol nggak jelas yang diobrolin. Ya banyak, capek mereka, tapi dipaksa seperti itu. Kemudian setelah itu suami ngadu, ini istri saya membangkang sama saya, nggak mau menerima pesanan saya, terus kayak gini. Coba kalau dipahami baik-baik konteksnya. Coba kalau di switch, jobnya di switch coba. Yang laki-laki jadi itu perempuan, maksudnya bertugas ya, kecuali nyusuin anak ya. Yang laki-laki bertugas jadi seperti seorang ibu ya. Pagi harus bangun sebelum subuh, ngurus ini, ngurus air, pemandian ini itu, anak yang renge, apalagi anaknya 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Udah gitu suaminya egonya Masya Allah. Syukran. Ya, jangan sampai malah nanti yang memperhatikan istri kita malah suami lain atau pria lain, nauzubillah. Ya. Ini ada pertanyaan. Kalau sudah niat di hati ingin mewakafkan tanah, ini katanya niat di hati ya.
lalu tanah itu dijual dipakai umrah dan haji, apakah tidak berdosa atau membatalkan niat tersebut? Kalau masih di hati niatannya, belum dilakukan, belum dilafalkan, belum ditulis, ya, baru di hati, belum dilakukan atau belum dilafalkan atau belum ditulis, maka boleh diubah karena masih berupa hadithun nafs, baru percakapan jiwa, ya. Jadi tidak berdosa kalau kemudian dia ubah, ya udah tanah itu jual aja lah, nggak usah diwakafin, ya, buat umrah atau haji, dan umrah dan hajinya insya Allah sah. Kecuali kalau sudah terlanjur diwakafkan, tidak boleh dijual. Loh, aneh diwakafkan terus dijual. Ini sebenarnya apa? Ini ibarat orang menghibahi sesuatu tapi diambil lagi. Itu ibarat anjing yang menjilati muntahannya. Ya. Kalau sudah wakafkan, udah jadi wakaf, itu ya udah. Seperti misalnya nih, antum niat, ana sangat sayang terhadap sahabat ana pengen ngasih beliau ini buku. Wah, buku. Nanti insya Allah ada yang dapat buku nih, insya Allah. Tapi jangan deh, lumayan di buku harganya 20.000 Gak jadi dah. Jual, dapat 20.000 buat pergi haji misalnya. Nggak buat apaan gitu ya. Boleh nggak masalah karena masih di sini. Kecuali kalau bang, ini buat antum nih, mudah-mudahan manfaat ya. Oh, makasih, jazakallahu khairan ya akhi, wa iyyakum wa ikum, mudah-mudahan berkah manfaat. Besoknya lagi, bang, buku kemarin balikin dong bang, ana pengen jualin. Nah ini baru nggak bisa, ya nggak boleh. Tapi kalau masih di hati, masih nggak masalah insyaallah. Ya. Begitu juga kalau tanah udah terlanjur diwakafkan oleh almarhum, tidak boleh bagi pihak keluarganya yang tahu itu wakaf, tidak boleh ngapain? Menjualnya. Kalau menjualnya berarti menjual hak Allah. Karena disebut wakaf berarti kepemilikan terhenti. Milik siapa? Milik Allah. Wallahu a'lam. Bolehkah salat ba'diyah zuhur yang belum yang belum dilakukan di rumah dikerjakan satu niat dengan tahiyatul masjid di masjid? Ba'diyah nih. Ba'diyah zuhur itu berarti setelah zuhur. Qabliyah atau ba'diyah? Ini jujur yang nanya ini ba'diyah atau qabliyah? Ba'diyah. Salat ba'diyah zuhur. Oh, tadi jadi ini akhwat mungkin ya. Zuhurnya salat di rumah gitu kan. Terus kan habis zuhur ada salat ba'diyah 2 atau 4 boleh, ya kan? Kemudian dia mau ke kajian ke masjid gitu kan. Masuk masjid, boleh enggak dia salat ba'diyah zuhur sekaligus diniatkan sebagai tahiyatul masjid? Gitu. Oke. Sekarang gini dulu. Ana pengen mereparasi pemahaman tentang tahiyatul masjid sesuai dengan pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Coba pahami baik-baik apa arti dari tahiyatul masjid. Apa arti tahiyat? Tahiyat itu semacam greetings, penghormatan, dan penghormatan seseorang ketika masuk masjid adalah solat apapun itu solatnya. Gitu ya. Dan itu untuk masjid yang apa? Yang diwakafkan. Kalau masjid atau musola pribadi nggak masuk. Musola kantor nggak. Ayo masjid yang diwakafkan. Itu apapun solat yang antum lakukan ketika first time antum masuk situ, itu masuk ke dalam kategori tahiyatul masjid. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis tentang niat. Gitu. Jadi ketika anti datang kemari, kemudian anti dengan niatan ba'diyah zuhur tadi 2 rakaat misalnya, itu udah otomatis anti telah menghormati masjid dengan mengawali masuknya anti dengan solat, apapun solat itu. Paham? Contohnya ini,
Qabliyah zuhur berapa rakaat? 4 ya. 4 itu sebagai rawatibnya 4. Antum masuk. Belum ngapain langsung sholat. Niatan qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4. 2 berarti pisah. 2 salam, naik lagi, niatan lagi. Atau 4. Tapi harus diawali dengan niat dari awal 4. Boleh. Nah, itu antum sholat qabliyah zuhur itu niatannya itu sudah include ke gerakan tahiyatul masjid. Dapat pahala tahiyatul masjid juga. Jadi tahiyatul masjid itu lebih ke definisinya apa? Menurut Ibnu Hajar, yaitu apapun sholat yang antum lakukan ketika pertama kali masuk masjid tersebut. Oke? Walaupun antum niatannya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, atau sholat ba'da wudu misalnya, atau sholat mutlak, sholat aja, pengen sholat aja saya, itu udah masuk ke dalam kategori tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid, dan penghormatan terhadap masjid dia lakukan dengan sholat pertama kali masuk. Kalau misalnya ternyata udah mulai nih sholat berjamaah zuhur tadi, antum baru masuk udah pada Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apakah antum tahiyatul masjid lagi 2 rakaat? Enggak boleh. La salata illal maktubah, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh ada salat kecuali maktubah ketika udah dilaksanakan. Salat fardu harus lakukan bersama imam. Antum masuk langsung salat bersama imam, dan itu tetap dapat pahala tahiyatul masjid karena antum ketika baru masuk masjid langsung salat. Iya, itu definisi dari atau pemahaman dari Ibnu Hajar. Tetapi kalau antum niatan dari awal tahiyatul masjid, maka itu niatan tahiyatul masjid. Misalnya di sini ada waktu ini zuhur berapa menit antara azan dengan qomat? Berapa? 8 ya. Taib. Antum pengen sholat sampai 6 rakaat. 2 pertama antum niatin sebagai tahiyatul masjid secara mutlak. Kemudian selesai 2 menit kira-kira, sholat lagi 2 rakaat berikutnya sebagai qabliyah zuhur. Kemudian 2 rakaat lagi qabliyah zuhur, jadi 4. Jadi 6 semuanya. Bisa seperti itu? Bisa. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa sholat independen dengan niatan tahiyatul masjid, bisa juga digabung, dilebur dengan sholat lainnya. Jadi yang tadi anti lakukan kemari sholat ba'diyah zuhur, kalau udah niatan pengen melakukan ba'diyah zuhur yang belum terlaksanakan tadi, maka itu udah masuk tahiyatul masjid karena melakukan itu di dalam masjid ketika baru pertama kali masuk. Gitu. Ada waktu-waktu dilarang sholat. Dilarang sholat mutlak maksudnya, yaitu kawan setelah subuh sampai terbit matahari, sampai tulu'us syams, matahari kelihatan. Kemudian yang kedua, matahari ketika ada di atas pas sampai sedikit udah masuk waktu zuhur, sekitar 10 atau 15 menit sebelum zuhur, itu dilarang salat mutlak. Ketiga, kapan? Sebelum terbenamnya matahari, sore sebelum terbenamnya matahari. Setelah asar, tapi setelah asar boleh salat ba'diyah, boleh salat sunnah 2 rakaat, dan hadisnya sahih. Cuma biasanya Rasulullah melakukan hanya di rumah, enggak di masjid. Ya, tapi itu pun melakukannya setelah asar awal-awal, bukan pas jam 5. Itu enggak boleh. Itu yang lebih benar insyaallah. Taib. 3 waktu itu kan dilarang salat mutlak. Misal antum salat atau anti ini ummahat salat subuh di rumah kan, baik ya biasanya. Oke, selesai. Salat qabliyah subuh di rumah, salat subuh di rumah. Dah. Habis itu ngelihat ada iklan pengajian, ada pengajian di dekat rumah, di masjid dekat rumah nih. Di situ ada pengajian ba'da subuh. Datang kemudian naik motor kemari misalnya. Ini kan masjid ya. Datang kemari, masuk masjid, boleh atau tidak di setelah subuh itu anti salat sunnah tahiyatul masjid? Boleh atau enggak?
boleh, walaupun itu waktu terlarang. Kenapa? Karena sholatnya anti ada sebab, yaitu masuk ke masjid. Boleh. Kalau pengajiannya baru mulai jam 5 sore atau setengah 6 sore sebelum maghrib baru mulai itu pengajian, datang nanti kan, datang kemari atau antum datang kemari masuk masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena ada sebabnya, itu tahiyatul masjid dengan syarat masjid tersebut memang masjid wakaf lillahi ta'ala. Kalau cuman musola kantor nggak boleh, nggak ada tahiyatul kantor, ya, tahiyatul musola, gitu ya. Ini yang nanya udah puas belum pertanyaan? Udah selesai ya? Udah terjawab insyaallah ya. Bahkan mudah-mudahan lebih banyak faedahnya. Kemudian, bolehkah berzikir sebanyak-banyaknya dimanapun dan kapanpun tanpa aturan dan jadwal yang ditentukan? Boleh. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW zikir fi kulli ahyanihi, di setiap waktunya. Mutlak, zikir mutlak. Antum kalau misalnya hafalnya cuman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin doang, ngomong aja terus itu, zikir aja itu terus. Kalau banyak yang bisa dihafal, alhamdulillah, tunaikan itu secara mutlak, secara random, bebas. Ya, boleh kayak gitu, boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, baik. Di sini ada saran, tolong dalam menyampaikan dalil disertakan ayat berapa dan surat apa di dalam Al-Quran, juga periwayatan hadisnya. Ini sangat membantu kami untuk mengulang di rumah, masya Allah. Taib, nanti diusahakan ya. Tapi memang kadang-kadang ya, sebagian pemateri termasuk Anda juga nggak menyertakan atau kecoplosan gitu, nggak menyertakan nomor ayat selagi tidak juga hafal nomornya, dan juga periwayatan hadisnya juga tidak mesti hafal hadis riwayat Tirmidzi atau Nasai atau Bukhari atau Muslim, tidak mesti langsung bisa hafal begitu saja. Jadi tapi insyaallah kalau misalnya memang kita ingat dan ketika itu kita juga ingat saran ini, kita insyaallah kita tunaikan insyaallah. Ini bukan pertanyaan berarti. Iya, saran. Baik. Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan aja. Penanya insyaallah kita kasih hadiah insyaallah taala. Ini penanya 2 perempuan semua ikhwat. Ada yang laki-laki yang nanya? Ada ikhwan mau nanya? Tidak ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, saya tanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang menawarkan sesuatu. Ya. Apa betul bahasa penduduk surga itu bahasa Arab? Hal seperti ini memang masyhur, tetapi ana belum tahu dalil yang lebih tepat untuk itu. Ya. Sehingga ini masih hal yang gaib bagi ana pribadi. Ana tidak tahu. Tapi kalau misalnya dalam Al-Quran, memang Allah Ta'ala bertanyanya dengan bahasa Arab. Misalnya waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum, dikatakan di akhirat nanti kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian. Qalu, mereka para penghuni surga menjawab khaira, kebaikan. Zahirnya di sini Allah Ta'ala bertanya kepada mereka pakai bahasa Arab, dan semua yang jawab juga pakai bahasa Arab. Ini dalil, tapi wallahu alam. Dalil di surat An-Nahl. Ayat berapa Anda nggak tahu? Anda nggak hafal, maaf. Di surat An-Nahl. Ya. Dan memang banyak percakapan-percakapan dalam Al-Quran untuk para penghuni surga dan para penghuni neraka, itu semuanya dengan bahasa Arab. Cuma wallahu a'lam, apakah tidak ada dalil yang tegas bahwasanya penghuni surga nanti semua berbahasa Arab, ana tidak tahu. Ya, cuman zahirnya iya berbahasa Arab, tapi wallahu a'lam. Jadi enggak bisa kita pastikan 100%. Begitu Mas ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ada lagi tafadhol yang mau nanya ikhwan? Dari ikhwan atau dari akhwat? Ya, silakan Bapak. Basyira wa nadhira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Iya, Abdul Basit dari Mesir. Kenapa? Oh, tidak. Karena Abdul Basit itu basit pakai to, ba, sin, ya dan to. Kalau ini Bashir, ba, shin dan ra. Berbeda, Pak. Beda. Dan maknanya juga beda, ya. Maknanya juga. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Pak atas pertanyaannya. Tambah satu lagi, bahwa katanya Bali Songo, katanya dengan ini orang Jawa kan termasuk Bali juga katanya, tapi hubungannya Bali Songo. Saya tidak tahu tentang Wali Songo, Pak. Tidak bisa berbicara lebih, maaf. Karena saya terlalu muda untuk berbicara itu. Iya, gimana? Taib. Jazakallah khair. Taib. Mungkin cukup Pak ya. Cukup sampai situ ya. Tapi ini ada insyaallah ada hadiah buat Bapak ya. Dan juga Bapak dia udah buat emas buat antum juga ini. Dan juga ada hadiah buat 3 akhwat yang bertanya untuk anti ya. Tolong nanti panitia siapa nih? Saya nggak melihat panitia dari kalangan ikhwan. Nanti bisa dikasihin tolong ke akhwat 3 biji ya. Dan untuk antum nanti ya dan untuk Bapak insyaallah ya. Jadi kita tutup dulu ya kajian ini sampai sini. Jazakumullahu khairan wa jazakunallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memberkati kajian ini dan menjadikan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.